Oke, Brahma, oke. Silakan Brahma. Sebenarnya saya sudah jam tidur tapi biar. Iya, iya terima kasih Romo atas Ya. waktunya. Saya mau bertanya tuh Romo, sesembahan orang Farisi dengan sesembahan orang Kristen sama atau tidak Romo? Itu Persembahan satu. atau Terus nomor sesembahan? dua, Sebentar, pertanyaan satu dulu. Sesembahan maksudnya? Sesembahan itu maksudnya? Jadi orang Farisi itu dia Tuhannya siapa? Gitu. Orang Israel atau orang Farisi? Karena Farisi itu salah satu grup di dalam Israel. Oh, orang Israel ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus. Itu ya, maksudnya Allahnya siapa atau bagaimana? Itu mereka, ya Allahnya sama nggak dengan Allah orang Kristen? Persoalan orang Israel, orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Karena itu di dalam Kisah 5 ayat 30, apa kata Petrus kepada orang Israel? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Bisa mengerti? Petrus keras sekali. Allah nenek moyang kita. Berarti Allah nenek moyangnya orang Israel itu sama. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan siapa? Yesus. Yang kamu bunuh, yang kamu salibkan. Salibkan melalui siapa? Kisah 3:23. Kisah 3:23 atau Kisah 2:23? 3:23 coba. Kisah 3:23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ibrani 1 ayat 1. Di zaman perjanjian lama, Allah yang sama berbicara kepada nenek moyang kita melalui siapa? Dan pada zaman sekarang, Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Ini penting sekali. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oke. Oleh Dia, Oleh Dia Allah menciptakan semuanya. Jadi Brahma, ketika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, maka mereka hanya mempunyai perjanjian lama saja. Sedangkan kekristenan punya dua perjanjian. Perjanjian baru sebagai kegenapan dari perjanjian lama. Allah yang dalam perjanjian lama berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, tetapi Allah yang dalam perjanjian baru ini menjadi manusia. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini penting sekali. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yang Firman yang adalah Allah ini ayat 14 menjadi apa?
Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam tubuh jasmaninya berdiam siapa? Ini penting sekali. Keutuhan kealahannya atau tidak? Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Allah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Sudah ayat Dia. 9 cukup. Di dalam tubuh jasmaninya berdiam seluruh atau totalitas keutuhan kealahannya. Brahma, kalau pertanyaanmu bagus sekali. Apakah Allah orang Kristen dan Allah orang Yahudi sama? Ya sama, pencipta. Hanya ketika orang Yahudi menolak inkarnasi, Allah menjadi manusia. Jadi mereka hanya mengenal Allah yang merevelasikan dirinya di dalam nubuatan yang disampaikan melalui para nabi. Begitu Brahma. Mereka masih menantikan Mesias sampai sekarang. Brahma. Pak Brahma, ini saya curiga Pak Brahma ini ya nih kayak punya pemahaman Marsion nih yang ingin menyatakan Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru itu berbeda ya, benar ya Pak? Pak Brahma? Sebentar, saya ini kan masih bingung ini. Iya, masih bingung, makanya saya mau tanya sama Romo. Enggak, menurut pemahaman Bapak dulu Pak. Kalau berkenan sih, kalau misalkan nggak berkenan ya. Ya tadi Enggak, saya sudah saya jelaskan pengen nanya tadi juga, ya, bahwa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Allah. Ya. Karena ini pertanyaan ciri khas orang-orang Marsion, Pak. Benar, Pak. Bapak pemahaman Bapak bagaimana mengenai Allah itu sendiri, Pak? Coba tolong jelaskan, Pak. Apakah Allahnya sama atau Allahnya beda, Pak? Langsung poinnya aja, Pak. Kalau menurut, ya oke, baik saya jawab ya. Kalau menurut saya itu beda karena Allah di Perjanjian Lama itu kejam. Kalau Tuhan di Perjanjian Baru itu kasih. Dan saya mau bertanya ini. Menurut saya ya Pak. Ya, Romo. Brahma, Allah dalam Perjanjian Lama itu Allah yang penuh kasih. Ketika orang Israel dalam penjajahan apa semua, dia di dalam pengasingan, di dalam esklavitud, di dalam apa perbudakan, dia menyelamatkan. Allah penuh kasih yang selama masa pengembaraannya di 40 tahun, dia beri makan mana dari surga, air dari batu, yang dia harus selamatkan mereka dari pengejaran suku-suku di sekitar yang ingin membasmi mereka. Lalu bagaimana engkau mengatakan Allah Perjanjian Lama itu jahat? Saya. Iya. Buktikanlah dari dalam Perjanjian Lama bahwa Allah itu jahat. Ya. Jadi ya. Mungkin saya datanya agak lupa ya, soalnya saya ini lagi nggak di rumah. Ada ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut meminta roti, tapi pada akhirnya malah dikasih ular. Romo pernah dengar nggak kisah itu, Romo? Ketika mereka lapar, Allah memberikan mereka mana dari surga. Ya. Mana kasih mereka ular? Romo, saya celah dulu Romo ya. Keluaran. Pak Brahma, mungkin Ya, begini ada, Pak di Brahma. di Keluaran Waktu berapa? Pak Brahma itu mungkin Jadi salah banyak dengar dari apa orang-orang yang yang dikatakan meninggal. Yesus. Siapakah di antaramu yang apabila anaknya meminta roti kau beri ular? Mungkin itu yang salah dengar Brahma. Gitu aja ya. Bukan. Oh, tidak, saya mengerti ketika dia orang Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Betul. Mereka mau pulang kembali ke Mesir. Mereka bilang, kalian Musa engkau bawa kami ke sini untuk mati. Iya. Lalu ular sengat mereka. Tetapi Tuhan bilang apa supaya mereka sembuh? Bantu. Bilangan 21 ayat 8-9. Apakah Tuhan itu jahat?
Setelah mereka dipatok ular-ular oleh ular di padang gurun, apa yang dibuat oleh Tuhan Allah? Bantu Bilangan 21 ayat 8-9. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bagaimana Allah yang jahat di dalam perjanjian lama? Bapak Brahma, kalau dia jahat, kenapa dia utus dia punya anak di dalam semua nubuatan? Itu kan menurut nubuatan para nabi ya. Jadi yang kita baca tadi di padang gurun, Artinya Tuhan tidak menyembuhkan orang Israel yang digigit ular. ya, tapi kan di situ Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung berhala. Hah? Baca kembali ayat 89, ayat 9-nya, barang siapa yang melihat. Lalu Musa membuat ular Barang siapa tembaga yang- dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka Ular tembaga. jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bagaimana Allah menyuruh membuat ini berhala? Bapak tidak mengerti apa itu kata pesel dan apa itu kata teselem. Pesel itu berhala, teselem atau pituats itu adalah ornamen liturgis. Patung, hiasan, ukiran representatif sebagai ornamen liturgis. Bapak belajar dari Patung siapa? berhala. Intinya kan Musa membuat patung ular tembaga kan. Iya, tapi itu digunakan kata teselem atau pituats, bukan kata pesel. Ada dua kata yang berbeda ketika di dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5 dari 3, itu ketika Musa di dalam itu mendengarkan Allah perintah Allah supaya jangan buat berhala, jangan buat pesel. Tetapi ketika di dalam satu Raja-Raja 6 contohnya 22 selanjutnya, pembuatan kerubim besar 10 hasta tingginya, 10 hasta lebarnya, digunakan kata pesel. Atau di dalam 1 Samuel 6 ayat 1-5, ketika wabah tikus terjadi di negara-negara di luar Israel, lalu orang Israel membawa tabut perjanjian itu kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Ketika tikusnya sudah hilang wabah itu, mereka harus mengembalikan tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan bilang, kembalikanlah tabut perjanjian, tetapi dengan 5 borok emas dan 5 patung emas, patung tikus emas dari setiap kota yang ada di negerimu. Kalau itu, ketika Allah meminta untuk mengembalikan tabut perjanjian dengan 5 patung emas, tikus emas, artinya Allah sendiri yang memerintahkan berhala. Pertanyaan saya untuk Om Brahma. Iya, jadi kan di satu sisi Allah melarang untuk menyembah buatan tangan manusia, tapi di satu sisi Tuhan di situ menganjurkan Musa untuk membuat patung ular tembaga. Om Brahma, Ini gimana ini? Om Brahma, Menurut Romo, menurut Kenapa saya tidak konsekuen. sangat konsekuen. Jadi Tuhan sangat, pertanyaannya begini, ya. Om Brahma, Allah sangat konsekuen. Makanya tadi, ketika itu untuk berhala-berhala, dia menggunakan kata pesel. Tetapi ketika dia mengatakan itu sebagai gambar representatif untuk kepentingan liturgis,
dia menggunakan kata pituat atau teselem. Om Brahma diciptakan menurut gambar Allah. Menurut kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Begini. Ya. Kita tadi gambar, toh gambar patung. Pertanyaan saya, manusia, Om Brahma, ya kita ke sana karena kalau Allah kontradiksi, ini jadi berbahaya di engkau. Manusia diciptakan menurut gambar Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Kalau begitu manusia Pada hari Allah itu ketujuh- kontradiksi. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Sebentar. Ramo, pada hari 7 Tuhan berhenti, betul? Dan itu diikutin oleh orang-orang Israel yang dinamakan hari Sabat. Nah, konsekuensinya Tuhan Yesus disalib karena melanggar hari Sabat, Romo. Kira-kira bisa ditangkap nggak, Romo? Jadi engkau buat loncatan, Jadi, di itu hari tema ke-7, lain. Brahma, itu tema lain. Kita omong tadi tentang Iya, patung. makanya kan ini kan kita Om masuk ke Brahma, dalam, Romo. engkau sudah berdua tema di situ. Maksud saya, Saya ikuti Romo. selesaikan dulu kata gambar, kata patung. Setelah itu kita buat loncatan ke yang lain, silakan. Maksud saya, katakan gambar patung. Makanya pertanyaan saya, engkau Makanya diciptakan menurut gambar. Kita kan masih dalam konteks patung tadi, gambar patung semua. Makanya saya tidak lari. Jangan dulu lari ke penyalipan. Itu gampang. Maksudnya, kan saya bilang penciptaan, makanya kita baca Jadi lari ke macam penciptaan. Oke. bukan. Tapi kan di hari yang ke-7, di hari Tidak ke-7, tahu nih Tuhan itu Katolik berhenti. Apostolik dia mengerti tidak, karena bukan soal penciptaan saya mau bawa. Kan kita masih dalam tema gambar patung tadi. Makanya sekarang kita baca Oke. Kejadian 1:26. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan menurut gambarnya siapa? Kan kita masih dalam koridor namanya gambar atau patung. Jangan dulu lari, Bapak. Saya kan jelasnya sampai tuntas. Oke, bantu dulu. Kejadian Romo 1 ayat mungkin 26. ditanya dulu Brahma dari mana? Romo? Analoginya berbeda, Romo. Mohon maaf. Om Brahma, kita kan masih dalam, saya ambil satu contoh tentang gambar ini. Kan masih omong tentang patung, gambar, berhala, dan semuanya itu dalam konteks keyahudian. Ini Om Om Brahma Brahma mungkin- ini mencari jawaban apa mencari polemik sebenarnya? Karena ini sebenarnya jujur aja ini pertanyaan saya kemarin kan, tapi Iya, kalau saya dari minta sisi jawaban. saya cari jawaban sebenarnya. Oke, contohnya kecil. Ginting, kau bantu Kita dulu. cari jawaban nih. Oke, bantu dulu. Kejadian 1:26 dia omong tentang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, jadi manusia diciptakan menurut gambarnya siapa? Allah. Persoalan ada di sini. Kita kembali kepada patung apa semua. Kata gambar ini. Kalau tadi Bapak Brahma bilang patung Allah ular itu tembaga. kontradiksi. Brahma. Kalau Allah itu kontradiksi, artinya kita yang adalah gambar dari Allah ini, kita ini adalah kontradiksi. Om Brahma. Karena tadi dikatakan, Kejadian mengatakan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya ketika Om Brahma mempertentangkan gambar, imahen, dalam pengertian Spanyol, imahen itu gambar, semua yang di dalam Kejadian Keluaran 20, ayat 45 juga omong tentang imahen, gambar. Artinya, Allah sangat kontradiksi dengan dirinya ketika dia menjadikan manusia menurut gambar dia yang adalah kontradiksi menurut Om Brahma. Jadi kita adalah ciptaan dari gambar Allah yang kontradiksi.
Terus Om Bram. kalau patung ular tembaga itu menurut Romo gambar Allah. Duh, Om, itu saya sudah jelas. Analoginya. Tadi kan pernyataan Om bilang Allah itu kontradiksi. Dia buat patung, dia suruh jangan buat berhala, tapi dia suruh buat patung. Makanya saya tanya, ketika ada pernyataan gambar di situ, di dalam Allah menciptakan, Allah yang kontradiksi ini menciptakan manusia menurut gambarnya, artinya kita diciptakan dari gambar Allah yang kontradiksi. Menurut gambar Allah. Betul. Lalu Allah itu bagaimana? Menurut gambar Allah itu yang bagaimana menurut Om Rama? Kan Om bilang gambar Allah di dalam perjanjian lama itu kontradiksi. Berarti kita ini adalah hasil ciptaan dari Allah yang kontradiksi. Mengerti gak? Jadi di satu sisi Allah melarang membuat gambar, di satu sisi Allah membuat gambar juga. Maksudnya Romo seperti itu. Tetapi dengan dua kata yang berbeda. Urusannya patung ular tembaga gimana ini Romo? Yang tadi saya bilang itu namanya ornamen liturgis. Oh, berarti disuruh memandang patung ular tembaga begitu. Dan itu banyak sekali pembuatan patung untuk urusan liturgis di dalam kitab suci. Tadi hanya kita baru baca satu. Kita belum baca dari satu Raja-Raja 6 ayat 22 selanjutnya. Tolong bantu dong. Ini gambar besar atau kecil di sini nanti. Bantu dulu Frisk. 1 Raja-Raja 6 ayat 23 selanjutnya. 1 Raja-Raja 6 ayat 23. ayat 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Oke, Tan. Juga Om Brahma, ingat. Allah menyuruh membuat patung kerubim 10 hasta tingginya, 10 hasta lebarnya sebagai ornamen liturgis di ruang Maha Kudus. Pertanyaan saya, 10 hasta itu berapa meter Om Brahma? Aku kurang paham itu kalau ukuran hasta sama meter. Aku nggak menguasai itu. Setengah meter. Satu hasta itu 45 cm. Kalau 10 hasta berapa meter? Besar atau kecil? Om Brahma tingginya berapa? Om Brahma tingginya berapa? 182. Kalau 450 cm, berapa kali lipat Om Brahma? Jadi lari-lari ke hitung-hitungan. Bukan. Ini yang saya bicarakan soal patung lembu emas. Kok lembu emas lagi di sini? Patung ular tembaga. Supaya Pak Brahma tahu besarnya patung itu sebesar apa gitu. Iya. Mau nih kita batasin aja mau jam 11. Yang saya tanyakan ini urusan ular tembaga gimana ini? Ya mungkin kalau Romo capek mungkin kita bisa ketemu nanti. Bukan Om Brahma, engkau harus mengerti dalam konteks umum semua tentang patung. Jangan kau mati-matian ular tembaga. Tidak. Banyak sekali patung di dalam bait suci. Patung kerubim, patung pohon ara, patung apa semua banyak. Apa yang terjadi? Maksudnya makanya Om Rama bagi orang Israel punya dua. Romo membawa analogi manusia, itu saya setuju. Om Rama, saya mau untuk memperjelas Om Rama untuk mengerti. Di dalam teologi biblis ada dua kata yang berbeda, yaitu pesel yang artinya berhala
Peseling artinya berhala, dan teselem yang artinya patung representatif untuk ornamen liturgis yang digunakan untuk kepentingan di dalam ruangan doa, bait suci. Tidak memperhatikanmu, kayaknya kayak kita sudah aja mau ya. Dia juga memang ini memang Marsion, memang mau mencari polemik aja mau. Oh, Kayaknya ya. Romo juga Patung itu. Romo izin menjelaskan. Bukan, aku bukan mencari polemik, aku ingin tahu ini. Om Brahma izin saya coba menjelaskan yang Pandangnya mana ya. seperti apa. Kalau Om Brahma melihat ayat yang tadi dibacakan oleh Romo mengenai ular tembaga itu, coba Om Brahma lihat deh fungsinya Aku tuh lebih untuk tertarik, apa? mohon maaf, aku lebih tertarik dengan Romo karena Romo ini Ini lebih pendeta, terpercaya. biar pendeta yang menjelaskan juga. Santai saja, ini pendeta yang baik. Santai saja. Saya tidak percaya lagi sama pendeta karena pendeta juga saya anggap kacau. Iya tidak masalah, maksudnya saya coba menerjemahkan secara sederhana bahasa dari ornamen liturgi itu. Oke, Kalau mengacu berarti pada saya ayat, sama Anda ya. Oke. ya gini Om Brahma, izin ya Romo ya. Yang dijelaskan oleh Romo mengenai ornamen boleh. liturgi yang mengacu pada ayat di 1 Raja-Raja tadi mengenai ular tembaga itu, patung ular tembaga itu, coba baca ya dengan lengkap di ayat-ayat yang tadi disampaikan bahwa ada fungsi daripada patung ular tembaga tersebut. Makanya disebut ornamen liturgi. Fungsinya apa? Untuk menyelamatkan orang-orang Israel itu dari patukan ular. Jadi ada fungsi dari ornamen liturgi tersebut. Lalu kenapa Bapak mengatakan bahwa Allah berarti yang lama itu Tuhan menyuruh membuat itu. coba untuk baca lagi. menyembah Bukan untuk patung menyembah, ular itu tembaga. bukan untuk menyembah. Makanya coba lihat fungsi daripada patung ular tembaga tersebut. Terus? Itu disebut ornamen liturgi. Apa tuh, coba? Bukan menggantikan posisi Allah di mata bangsa Israel, bukan. Tapi menjadi Oke. Ini memiliki pertanyaan fungsinya. sama Pak Pendeta begini Pak Pendeta, sebentar. Ini kita ganti topik aja, mungkin nanti lain waktu ya. Ini memang agak berat ini. Bukan. begini. Kita bicara. Begini Pak simpulkan. Pendeta, Om Bram, saya turunkan. Sebentar. sama. Saya mau Jawab, tanya nih maaf, sama Pak Pendeta nih. saya moderasiin ya, Pak Brahma ya, tolong hormati moderator ya. Jadi kalau Bapak Brahma ingin berdiskusi dengan Iya. kita, boleh nanti di room sebelah atau janjian aja, saling add ya, nanti janjian. Kalau di sini Romo mungkin ada kemungkinan mau istirahat gitu karena Bapak Pendeta, Bapak Oke. Brahma juga Kesimpulan, bukan mencari saya simpulkan. pengetahuan. Iya. Om Brahma, Ya, saya ya. simpulkan. baik. Om Brahma memikirkan bahwa kalau ada patung itu artinya penyembahan, begitu ya? Bukan seperti ini, bukan seperti itu. Artinya, saya menyimpulkan ini Tuhan ini mengarahkan Musa untuk membuat ular tembaga, begitu. Om Brahma, di dalam kitab suci bukan hanya Bukan seperti itu. iya, menyuruh untuk kepentingan liturgis, menyuruh pembuatan kerubim untuk kepentingan liturgis, bukan untuk kepentingan penyembahan. Membuat, contoh kita bantu dulu, Keluaran yang sama, 25 ayat 18, Friska atau IDJ. Ini memang agak berat ya. Bukan, ini tema yang bukan berat, ini sepele sekali, Om. Patung untuk kepentingan Sampean liturgis, yang bukan untuk memikirkannya penyembahan. Bagi saya ini tema yang paling gampang dalam hidup. Kecil sekali. Romo bisa ditanya dulu Pak Brahma ini agamanya apa Romo, biar jelas. Karena ya Om Brahma ini Hindu ya? Ya. Ya? Aku pengikut Yesus Kristus. Tapi Hindu ya, Aku Hindu. Kristen pengikut Yesus. Kristen pengikut Yesus, Pak. Pengikut Yesus Kristus saya. Kristen bukan artinya pengikut Kristus. Kristen dari kata Yunani, ini penting sekali, dari dua kata Yunani, Kristus atau Kristos dan Anos. Kristus artinya Kristus Mesias, Ano artinya kepemilikan.
Jadi pengikut Kristus Sudah itu aku pengikut sedikit keliru. Yesus lah. Kristen artinya miliknya Kristus. Orang Kristen adalah miliknya Kristus. Bukan pengikut dalam pengertian sempit itu. Miliknya Kristus. Kalau dia punya milik, Om Brahma, apa artinya sesuatu itu miliknya Om Brahma? Iya. Apa artinya sesuatu itu miliknya Om Brahma? Kepunyaannya. Ya, apa artinya kepunyaan Om Brahma? Milik kepunyaannya. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi Dia aku harus itu buat kan apa milik dengan kepunyaannya kepunyaannya? Tuhan. Ada hubungannya dengan apa? Harus. Harus ada di dalam kandangnya atau di luar kandangnya, di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. Oh, harus mengikuti ajarannya, yaitu Tapi ajaran harus tinggal di mana? Di dalam rumahnya atau di luar rumahnya kalau itu miliknya? Di dalam kandangnya atau di luar kandangnya kalau itu miliknya? Di dalam kekuasaannya, pengawasannya, Pak Brahman. Semuanya itu. Kerajaan surga, bentar semua. Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu di hati saya. Tidak, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Jangan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Datanglah kerajaan. Iya, makanya doa Bapa kami jangan ditambahkan ke atas Ya. kalau di atas tidak ada begitu. Ayo Om Brahma, Om Brahmi, loncat-loncat temanya Mohon saya. maaf kalau salah. Tidak apa. Pacar, udah jam 11. Aku mengikuti Romo dari tadi. Saya coba ikuti Om Brahma, hanya Om Brahma loncat-loncat. Om Brahma tidak mengerti bahwa di dalam kitab suci ada dua terminologi, etimologi yang sangat berbeda. Satunya tentang berhala, satunya tentang ornamen liturgis. Itu dua kata yang sangat berbeda karena dia menggunakan kata pesel dan teselem atau pituats. Ini yang sangat berbeda. Ketika Allah menyuruh membuat patung, itu bukan untuk disembah, melainkan itu hanya sebagai ornamen liturgis yang digunakan di dalam liturginya orang Yahudi. Kalau seandainya logikanya Bapak, kalau Tuhan suruh membuat patung, artinya Tuhan suruh untuk menyembah patung. Ini yang sangat berbahaya. Maksudnya seperti itu. Kira-kira itu kira-kira patung ular tembaga itu buatan tangan manusia bukan, Romo? Aduh, ayat tadi. Ya ampun, Romo mungkin istirahat aja Romo. Ini Kita baca kembali ayat itu, pendeta tadi bilang kita baca kembali ayat itu supaya Bapak bilang siapa yang buat, siapa yang suruh dan siapa yang buat. Oke, kembali lagi Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Ya ketawa ini lompatan-lompatan logikanya. Mungkin Romo kalau kecapean lain Tidak, waktu. tidak, saya akan menjawab dan Romo. Bapak bilang siapa yang buat. Nanti masih ada waktu. Kalau Romo misalkan kecapean, saya juga tidak memaksa untuk Romo. Tidak, Bapak tadi tidak dengar ayat yang Kalau dibacakan, misalkan makanya kecapean, mau mungkin baca lain waktu kembali. nggak apa-apa. Tadi Bapak tidak dengar baik-baik ayatnya, makanya dibacakan kembali supaya dengar baik ayatnya. Oke. saya bacakan. Bilangan 21. Ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Silakan Om Rama, yang mana yang kau tidak dengar baik-baik tadi? Jelas kan? Jadi Tuhan Perjanjian Lama ini menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Nah, kemudian Musa buat ular tembaga. Musa itu manusia atau bukan? Jadi ketika ada orang yang melihat
Ya sabar dulu. Memang ini berat ini. Romo kalau capek nanti lain waktu nggak apa-apa. Om Romo. Brahma ini tema yang Om Brahma yang sangat berat kali kita. Yang berat itu kamu, Om Brahma. Bandar biar sudah kayaknya jangan. Ini pertama kalau Pak Brahma merasa berat, Sudah dia jelas. dijelaskan sama Romo yang merasa ini tidak berat. Nah, Iya. Pak Brahma sudah mengaku ini berat. Makanya dengar baik-baik karena ya bagi Romo ini tidak berat. Jadi siapa yang lebih Kami kuat di aja sini? awam, Nah, kami begitu. aja awam bilang ini tidak berat gitu. Bukan masalah kuat mangohat. Memang ini pun masih saya kebingungan di sini. Ini masa Tuhan kok menyuruh membuat patung Bantuan yang berat, ular Makanya tembaga. kalau Pak Brahma bingung, Sedangkan Pak ular Brahma tembaga ini dengar kepada orang yang tidak dibuat bingung Musa. gitu. Iya, kalau Pak Brahma bingung, Bapak dengar dengan kau orang pendeta yang tidak juga bingung. masih kacau kau. Loh, Om Brahma, iya, Om Brahma. makanya saya arahkan ke Pak Silakan ke Pak pendeta. Romo. Silakan kau. Ya, begini. Saya anggap tidak berat, tapi kan Pak Brahma maunya Ya, Romo yang silakan. menjelaskan. Pak Brahma dengar baik-baik, Romo Ya jelaskan. silakan. Silakan. Oke, saya uji kalau kau pendeta ya saya uji. Boleh nggak? Malah begitu lagi. Aduh. Di sini Pak. Ini bisa lanjut terapi. Romo di sana tengah malam Pak. Pater biar Pater tidur sudah Pater jam 11 Pater. Iya, Romo Begini. istirahat aja Romo. Om Brahma, Nanti Om dilanjutkan Brahma. lagi. Di dalam Injil Ya, juga ya, ya, dia baik, Romo. Om Brahma, saya langsung ambil sedikit perbandingan ke Injil. Injil bilang begini. Jika matamu membuat engkau berdosa, tungkilah. Om Brahma masih bisa lihat? Bisa. Om Brahma tidak pernah jatuh dalam dosa dengan mata? Sudah biasa. Saya ini orang-orang yang berdosa itu. Nah, orang yang tetapi berdosa, kenapa Romo. Om Saya mengakui Brahma saya masih ini bisa orang yang lihat? berdosa. Saya bukan orang yang suci. Om Brahma maksudnya begini. Karena saya tidak mencongkel mataku. Iya, maksudnya Karena saya tidak mencongkel mataku, Romo. Kan Om Brahma bilang, tolong bantu dulu, Matius 5:29. Ya saya baca yang cepat ya Matius 5 ayat 29. Oke. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lanjut. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Om Brahma masih bisa jalan sampai sekarang? Masih. Kadang berdosa dengan kaki tidak? Contohnya pulang ke rumah atau ke tempat Kalau judi kaki- atau ke tempat Kalau mabuk. kaki, Maksudnya begitu. dosanya gimana kaki? Kaki Kan itu mau pulang ke tidak rumah berdosa. nih. Mau Karena pulangnya ini pulang blessing. kerjanya langsung ke rumah, jalan toh ke rumah. Tetapi ada teman bilang, kita gosipin orang dong. Kita mabuk dulu, kita judi dulu. Om ikut. Berarti langkah Om tuh bukan ke rumah lagi, kayak ke tempat judi, ke tempat minum. Om tidak pernah berdosa dengan itu? Jadi yang berdosa itu roh bukan kaki ya Romo. Karena ketika saya dalam keadaan mabuk atau berjudi, artinya roh saya ini dalam tidak kebenaran. Pak, yang penurut itu lagi Gitu, ngeparoh Pak. Romo. Jadi kaki tidak berdosa, tapi roh ini yang Penurut itu lagi ngeparoh yang Pak. tercemari dengan Yang lemah itu apa roh Pak? kegelapan, keinginan. Aduh Yang lemah Bapak udah begini. udah. Kayaknya udah cukup lah Mo. Iya, keinginan diri kita. Berat bagi Brahma ini. Berat. Semua tema nih, Bapak Pendeta, bagi Om Brahma nih semua tema berat. Nih. Udah Pak, cukup matete saja Pak yang bikin kita ngakak. Bapak jangan Berat Pak. memang ini Malam kalau lagi, urusan nanti lanjut ya, Pak. urusan Malam lagi, patung lembu, patung ular tembaga memang berat ini Romo.
Bagi Bapak kan. Ini Kalau nggak habis bagi pikir Bapak nih. semuanya berat deh. Aku nggak habis pikir Romo, kalau Tuhan kok menyuruh membuat patung ular tembaga sih. Ya, saya mau buat perbandingan tadi di Takut sini. juga. Saya anggap ini Om Brahma, saya juga mau sementara buat perbandingan di dalam perjanjian baru. Bukan kacau, om yang tidak mengerti itu satu hal yang berbeda. Contohnya di dalam perjanjian baru, yang ayatnya yang baru kita baca. Jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Om Brahma, Tuhan suruh cungkil kalau engkau berdosa dengan matamu. Berarti Tuhan di sini jahat? itu kan makna kiasan ya. Iya, tapi Tuhan itu jahat karena dia suruh cungkil kau mata. Tetapi ketika dia suruh buat patung, kalian tidak bilang itu bukan kiasan. Itu kan jadi Caranya lucu. bukan seperti itu. Loh, Jadi itu ada kan satu hal. Musa lakukan Romo. Musa kan langsung buat. Kalau itu kan makna kiasan. Makna kiasan artinya Aduh. jadi tentang Pak, perzinahan ya. Itu perintah. Saya jelaskan aja ya, saya jelaskan ya Pak. Perintah. Karena ditutup, Pak. Saya jelaskan ya. Iya, Maksud ayat tapi ya. itu makna kiasan. Ya, bukan dengarkan letter. dulu, dengarkan Pak. Dengarkan nih saya jelasin nih Pak ya. Romo ya izin nih Romo ya gini. Perjanjian. Di Bilangan 21 ayat 5 dulu Pak. Lalu mereka berkata-kata, pakai lidah ya Pak ya, berkata-kata dengan mulut ya, melawan Allah dan Musa. Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, Pak ya. Jadi dengan mulutnya nih mereka ya menghujat. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tenung. Bagaimana umat-umat Israel berkata-kata dengan mulutnya yang tidak baik, ular pun begitu berbuat tidak baik kepada mereka. Tapi dengan ular yang hidup ya dipatuk, tetapi Allah juga bisa membuat, bisa menyembuhkan. Dengan ular yang dengan patung aja cukup bisa sembuh. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi hati-hatilah berkata-kata di sini, maksudnya itu Pak, renungannya Pak. Dan Bapak tahu. Ya, jadi di sini ada ini lalu kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata ya Pak ya, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Umat Israel yang meminta Pak. Ya, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi Allah juga memberikan, ketika kamu dipatok ular yang hidup, saya juga bisa menyembuhkan kamu dengan sebuah patung aja cukup. Maksudnya seperti itu Pak. Mengerti arti ayat itu Pak? Ya, poinnya kira-kira ini Allah ini jahat nggak ketika ada anaknya minta roti dikasih ular tedung, dan itu banyak yang metong ya bangsa Israel. Kira-kira ini kejam nggak? Kira-kira aku seorang bapak. Tadi sudah Saya kasih analogi ya. Kira-kira saya seorang. Romo mute. Romo ke mute itu Romo. Om, tidak ada bilang di situ dia minta roti kasih ular. Tidak ada di situ. Terus? Berat. Om tadi bilang ketika minta roti dia Tuhan kasih ular. Gimana? Coba dibaca dulu, itu kan Aduh, kamu aja yang baca, Pak. dibaca dulu. Mereka bersungut-sungut melawan Allah. Itu alasan di situ, bukan alasan roti. Sungut Pak Brahma, makanya kena Bersungut-sungut atas dasar apa? Sungut-sungut mereka itu sungut-sungut karena apa coba? Baca toh Om Brahma. Engkau yang datang, kau baca Alasannya dulu. apa? Engkau baca ke kami. Tadi sudah dibaca oleh Deo tadi. Maaf Romo, Tadi kan Deo sudah baca. lagi di luar ini. Tadi kan Deo sudah baca. Engkau tidak berikan perhatian Om Brahma. Sedangkan saya kasih perbandingan ya Romo. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus ketika menjumpai perempuan yang ketahuan berzina dan mau dirajam batu, Tuhan Yesus justru Lompat beda. lagi deh. Udah kayak Superman. lompat Iya, sana, intinya lompat begini. sini. Intinya begini. Tuhan Tuhan Yesus kedua itu nih, tidak membenci Bedakin. orang-orang yang berdosa.
Jadi intinya begini Pak, Tuhan Yesus tidak membenci orang-orang yang berdosa, tapi memberi kesempatan untuk bertaubat. Lah ini si Om, si Om Allah ini, Brahma, si Yahweh ini Om Brahma. langsung dihajar. Iya, tapi setelah itu dia menyembuhkan atau tidak? Dia menyembuhkan tadi atau tidak? Tapi ada korban nggak? Ada yang metong nggak? Ada yang metong nggak? Bapak lupa Pak, Anania sama Safira Coba, itu di perjanjian ada yang baru metong loh nggak? Pak. Anania Safira Pak. Pak, Anania Safira di perjanjian baru loh Pak. Sebentar, jangan lari dulu. Ada yang metong nggak? Ini beda Pak, gimana Pak? Itu kan adalah perjanjian Romo. baru juga Pak. Kenapa Pak? Memakan Pak, Anania sama korban nggak, Safira Romo? mau mati Pak. Kenapa? Ya, Bapak kan memperbandingkan Allah. Kalau dosa Memakan itu, korban nggak? Itu ada yang dipatuk nggak? Om Brahma, kalau Ada dosa yang itu, metong nggak? ya ingat, kalau dosa itu sudah menjadi matang, dia mendatangkan kematian. Kalau dosa itu sudah matang, dia mendatangkan kematian. Yang kentutin Alkitab itu Kalau dosa itu sudah Tapi sudah dalam iman. matang, dia mendatangkan kematian. Iya, orang hidup nggak ada yang abadi Pak, mati semua, Romo. Ya kalau orang Israel mati Orang juga, berdosa tetap mati. ya makanya itu. Kalau orang Israel mati juga, engkau bilang bagaimana? Tapi kan itu matinya dipagut ular Pak, sumbernya dari si Yahweh. Sumbernya dari si Yahweh atau mereka berontak kepada Allah yang setia, yang selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, lalu mereka mengeluh, memberontak, menghujat Allah, bersungut-sungut. bersungut-sungut. Om Brahma, Tetap ada akibat Om Pak Brahma, Brahma. Om Brahma, tahan dulu. Om Brahma ada punya anak nggak? Om Brahma punya anak nggak? Om Brahma punya anak nggak? Dari berapa anak itu, anak mana yang kepalanya tuh paling keras juga? Yang tidak mau buat apa yang Om Brahma. Kalau dari anak-anak Om Brahma tidak mau melakukan apa yang Om Brahma minta, apa yang Om Brahma rasakan. Tapi saya tidak ngasih ular tedung ya Romo. Aduh, rusak. Saya tidak mengasih ular tedung kepada anak Dan saya. baca lagi Pak di bilangan Pak. Ya Pak ya, mana itu adanya di bilangan 11 loh Pak. Ya Pak ya, mana itu ada di bilangan 11, jadi mereka sudah makan mana, sudah makan roti nih Pak. Ya. Aku mendidik Satunya aku baru. mendidik anak dengan kasih. Lah itu kan dikasih makanan Pak itu Pak. Bapak coba cek dulu di bilangan 11. Ya dikasih roti dulu nih, dikasih makan, dipenuhin tuh, dia minum juga. Tapi tetap ada ketidakpuasan Pak. Malah memberontak kepada Allah dan Musa. Itulah Pak. Maksudnya Pak, Bapak baca pelan-pelan, makanya kalau baca kitab suci Pak. Coba baca Romo, bilangan saya Bapak. minta izin ya, mungkin Romo istirahat aja dulu. Saya minta izin mau turun. Romo istirahat aja dulu, nanti Ya, malam kita Om bisa Brahma. ketemu lagi. Om Brahma, Berat soalnya ini, berat. bukan tema tidak berat karena Om Brahma tidak mau baca Iya, dari Brahma, dia sudah turun, bab-bab Romo. sebelumnya. Mereka datang dari semua kemurahan Allah, lalu di situ mereka melawan Tuhan Allah. Semoga nanti Tuhan jangan kirim ular lagi untuk Om Brahma, gigit dia lagi, bahaya lagi. Udah dikasih roti itu dibilangin 11, roti, burung puyuh. Mancing lawan tuh. Makanya dikasih lah dia. Sepertinya dia dari RT 6 itu. Betul. Oke deh, mau kayaknya udah Oke, cukup saya waktunya pamit nih, ya. mau. Udah istirahat tadi ya. Tidak apa, Oke. buat lucu-lucu sedikit Istirahat, dulu. Romo. Soalnya saya langsung ngantuk. Istirahat mau. Selamat berbahagia dalam tidur. Apa stand up komedi dadakan? Sudah mau tidur, tahu-tahu muncul stand up komedinya yang tadi, yang pendeta Adventista lagi. Aduh. Habis ini Pater tidur nyenyak ini kayaknya. Baik sudah. Itu saya ragu dia pendeta Advent tadi itu. Tidak tahu Pater, bukan kayaknya. Kayaknya bukan. Semua orang bisa pakai dasi kan Pater?
Siapapun bisa pakai dasi kan. Panci juga pakai dasi mau. Sales panci. Oh, saya kan juga pakai dasi kan. Saya bisa lah cosplay jadi ex pendeta gitu kan bisa saya. Baru dia pakai dia punya muka kan supaya agak merah-merah apa semua. Iya. Itu kayaknya Pak Ter penyuka sesama kayaknya. Kenapa? Pelangi. Oke. Ada pelangi kayaknya. Ya. Jangan suruh ke rumah sakit jiwa lah kalian ya. Oke, Tuhan memberkati semua dalam nama Putra Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ter. Ciao, ciao. Terima kasih Romo. Ciao. Aduh, Bapak Pendeta nih.